Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini materi kita masih di dalam bab tentang al-ilm, pentingnya, urgensi, esensi, butuhnya seorang muslimah khususnya terhadap al-ilm. Di dalam dua pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan poin-poin yang berkaitan yaitu tentang pentingnya seorang muslimah menuntut ilmu, belajar, mudah-mudahan masih ada di dalam catatan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan masih ada di dalam memori, masih tersimpan. Pada dasarnya al-aslu anna risalataha awladaha. Di dalam dua pertemuan kemarin kami sudah sampaikan bagaimana kebutuhan seorang muslimah terhadap al-ilmu di atas kebutuhan terhadap yaitu untuk melanjutkan kehidupannya, makanan, minuman dan juga yang lainnya. Karena al-ilmu bagi setiap hamba Allah sebenarnya, dan termasuk juga seorang muslimah, di atas kebutuhannya terhadap makan dan minum yang sifatnya sehari mungkin bisa sekali, dua kali, paling banyak tiga kali. Tapi butuhnya seorang muslim, termasuk juga seorang muslimah, dengan ilmu likulli waqt, di setiap waktu. Sehingga dengan intensitas yang lebih dan juga porsi yang banyak yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah terhadap ilmu, pastinya mendorong mereka untuk bisa lebih besar lagi, yaitu bihadzin wafir, untuk lebih besar lagi, yaitu meraih, mengambil, mencari al-ilm. Al-ilmu bagi seorang muslimah, selain kembali kepada dirinya, kembali kepada diri seorang muslimah, target utamanya adalah untuk anak-anaknya, untuk keluarga secara umum.
Karena bagi seorang ibu, seperti yang kami sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, adalah bagikan madrasatul ula, bagikan madrasah, bagikan ma'had, bagikan tempat belajar bagi anak-anaknya sebelum mendapatkan dari mana dan dari siapa. Yang pertama kali seorang anak yaitu mendapatkan pendidikan, toladan, contoh dan seterusnya dari seorang ibu. Madrasatul ula madrasah yang pertama dan yang utama adalah yaitu seorang ibu. Risalataha auladaha, wallah azza wa jal hamalaha al-mas'uliyah an auladiha wa abnaiha wa banatiha, fa idza kanat tastati' an tanqula ba'da dhalik li naf'i banatil muslimin wa dilalatihin 'ala al-khairi wa ihtija ilaiha li ta'limihin, wa qamat bi hadhihi al-haja ala atammil wujuh. Ketika seorang muslimah membekali dirinya yaitu dengan ilmu, dan dia menjalankan target utamanya adalah untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, dan benar-benar memastikan yaitu tersampaikan kepada mereka ilmu-ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika ada waktu, kesempatan yang lebih bagi seorang muslimah untuk berbagi manfaat, yaitu bagi halayak ramai, otomatis perannya akan lebih besar, manfaatnya akan lebih dirasakan oleh orang banyak selain anak-anaknya. Karena menuntut ilmu bagi seorang muslimah, falahunna minal fadli malir rijal. Pada hakikatnya, hukum asalnya seorang muslimah di dalam belajar menuntut ilmu satu level dengan laki-laki, tidak ada perbedaan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah taala memerintahkan bagi setiap hambanya, muslim muslimah, untuk membekali dirinya yaitu dengan ilmu, siapapun mereka. Apalagi ketika ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan tentang konsekuensi seorang muslimah, yaitu untuk menuntut ilmu, belajar, membekali dirinya dengan ilmu, adalah perintah Allah. Adalah perintah Allah. Sehingga statusnya, levelnya, derajatnya sama dengan kaum bapak-bapak di dalam menuntut ilmu. Walakin ketika menuntut ilmu bagi seorang muslimah, yaitu membutuhkan tempat dan juga yaitu jarak tempuh yang harus keluar dari tempat tinggalnya, seorang muslimah pastinya harus kembali kepada panduan tuntunan yang juga sudah digariskan oleh para ulama, yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Walakin idza kharajat min baitiha lil ilmi fa 'alaiha an tura'il huquq wal wajibat allati faradallahu 'alaiha. Dibolehkan, dibenarkan bagi setiap muslimah dia untuk melangkah keluar menuju Baitullah, menuju rumah Allah, menuju tempat kajian, yaitu untuk menuntut ilmu. Tetapi melangkahnya dia, berjalannya dia, keluarnya dia dari rumahnya, yaitu diikat oleh panduan dan tuntunan. Karena keluarnya seorang muslimah dari rumahnya berbeda dengan keluarnya seorang laki-laki dari rumahnya. Apa yang harus dijaga? Apa panduan yang ada di dalam agama bagi seorang muslimah?
ketika dia harus keluar dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, yaitu untuk al-ilm. Jangan lupa niatnya ikhlas karena Allah, yang juga pernah kami tegaskan di dalam 2 pertemuan yang sebelumnya. Karena tidak ada yang bisa mengetahui, menilai tentang niat ikhlas kita datangnya kita ke majelis ilmu, khususnya seorang muslimah, kecuali Allah. Ketulusan niatnya, kelurusan niatnya, tepatnya niatnya, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Sehingga bagi seorang muslimah, ketika dia melangkah keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, harus benar-benar liyubtagha wajhillahi azza wa jal, libtigha'i mardatillah, untuk berharap ridha Allah, untuk mencari ilmu Allah, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Para ummahat, muslimat, akhwat, rahimani rahimakumullah. Zaman sekarang majelis ilmu rentan sekali. Majelis ilmu buat ikhwan saja sangat rentan sekali. Bagaimana ketika majelis ilmu yang sifatnya khusus untuk akhwat? Otomatis akan lebih besar resikonya, dampaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena situasi kondisi yang ada, majelis ilmu bagi seorang muslimah, wallahu alam, ketika tidak dikondisikan, yaitu dengan tepat dan benar, dan khususnya kembali kepada kitanya, yaitu memposisikan diri kita, meniatkan dengan niat yang tepat dan lurus, akan keluar dari konteks majelis ilmu, akan keluar yaitu dari nuansa majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang dihadiri malaikat-malaikat Allah, majelis yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan seterusnya. Akan keluar dari nilai-nilai yang ada di dalam majelis ilmu. Yang ada adalah yaitu majelis yang lain. Bisa menjadi majelis ghibah, bisa menjadi majelis tontonan, bisa menjadi majelis persaingan, bisa menjadi majelis yang namanya majelis-majelis yang lainnya. Keluar dari konteks majelis ilmu. Karena majelis ilmu bagi seorang muslimah perlu benar-benar yaitu kembali kepada niat yang tulus, perlu kembali kepada syakhsiyah, perlu menunjukkan jati diri seorang muslimah yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yaitu dengan tujuan yang tulus, ikhlas, berharap ridha Allah, agar melangkahnya menuju ke majelis ilmu dan keberadaannya di majelis ilmu benar-benar menjadi majelis yang penuh dengan khidmah, penuh dengan kekhusyuan di dalamnya, penuh dengan rahmah, penuh dengan sakinah, penuh dengan ketenangan dan kedamaian, ketentraman yang mereka rasakan di dalamnya. Tapi ketika para muslimah, akhwat yang hadir di majelis ilmu tersebut, ketika dia melangkah menuju ke majelis ilmu dengan niat-niat yang beragam dan bermacam-macam, niatnya tidak ikhlas karena Allah, na'udzubillah min dzalik, majelis akan berubah menjadi majelis yang akan mendatangkan yaitu kegelisahan di dalamnya, majelis yang mungkin akan dihindari oleh orang banyak. Contoh kecil saja yang hampir terjadi di majelis-majelis ilmu, baik ikhwan dan juga akhwat, dan yang lebih besar yaitu biasanya terjadi di majelis ummahat atau akhwat, ketika yang hadir di dalamnya tidak bisa mengedepankan, mengutamakan yaitu adab-adab majelis ilmu dan juga adab-adab pakaian muslimah yang harus dikenakan,
yang terjadi di majelis ilmu tersebut adalah majelis yang akan menjadi sorotan satu dengan yang lainnya, bahkan mungkin akan sampai dihindarin oleh jamaah yang lainnya. Ketika ada seorang muslimah yang tidak menjaga pakaiannya, yang tidak menjaga kebersihan pakaiannya, kebersihan badannya, dan seterusnya, pastinya akan berdampak. Pastinya akan menjadikan majelis yang sudah keluar dari majelis ilmu itu sendiri. Karena seorang muslimah, seorang muslim datang ke majelis ilmu, pada dasarnya hakikatnya bukan intensitasnya, bukan sering hadirnya, bukan banyaknya ilmu yang didapat, tapi intinya adalah bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan, walaupun sedikit, tapi itulah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, yang direalisasikan, yang dipraktekkan, yang dibuktikan. Apa artinya seseorang dia itu sering hadir majelis ilmu, sering mendapatkan ilmu dan seterusnya, tapi dia tidak mempraktekkannya, dia tidak merealisasikannya. Baru di dalam sisi pakaian saja sudah tidak tepat, tidak benar. Di dalam menjaga kebersihan, dia tidak sempurna di dalam menjaga kebersihannya, yang akhirnya berdampak kepada yang lain. Sehingga yang pernah kami sampaikan, pendidikan ilmu yang pertama dan yang utama bagi seorang muslimah setelah ilmu mengenal Allah dan Rasulnya, bagaimana seorang muslimah, yaitu mengenal dirinya, jati dirinya, bagaimana membenahi dirinya, yaitu dari sisi kebersihan, kesehatan. Baru kemudian yang ketiga, yaitu yang sifatnya adalah kelebihan-kelebihan seperti penampilan dan seterusnya. Tapi yang utama adalah kebersihan, kesehatan yang perlu diprioritaskan. Karena dari dua sisi ini akan berdampak besar ketika tepat di dalam mempersiapkannya, menjadikannya seorang muslimah yang bersih, seorang muslimah yang sehat, akan memberikan juga dampak bagi dirinya dan juga orang lain, yaitu manfaat yang juga besar. Antakuna ba'ida anil fitnah. Panduan yang dianjurkan oleh para ulama bagi seorang muslimah ketika harus hadir di majelis ilmu, ba'ida anil fitnah, dihindari dari hal-hal yang akan mengundang fitnah. Pakaiannya, cara jalannya, tutur katanya, ketika bertanya, ketika juga berinteraksi antar sesama, dan seterusnya. Ba'ida anil fitnah. Karena sifatnya fitnah di sini adalah kompleks umum. Apapun aspek yang sifatnya, kategorinya akan menjadikan yaitu pandangan orang berbeda terhadapnya, itulah fitnah. Atau didengar oleh orang yaitu tidak seperti biasanya, itulah fitnah. Ketika sesuatu yang disampaikannya bukan manfaat, itulah fitnah. Sehingga fitnah memberikan dampak yang sangat besar, yang sangat masif, baik kembali kepada dirinya dan juga orang lain. Sehingga yang pertama dan yang utama bagi seorang muslimah, bagaimana untuk yaitu melakukan, menjalankan panduan ketika dia hadir di majelis ilmu, ba'idatun anil fitnah, menyelamatkan, melindungi, memposisikan dirinya benar-benar yaitu selamat dari apapun sisi-sisi fitnah yang akan muncul dari dirinya. Wa huduruha ila majlisil ilmi yakunu ala samti syar'i. Subhanallah, dia melangkah menuju ke majelis ilmu dengan tenang, dengan penuh kelembutan, kesejukan yang membawa kedamaian. Subhanallah. Al-ba'idu anil ighra'i wal fitnah,
Subhanallah. Ditekankan selain tadi secara umum, yaitu bisa melindungi dirinya akan berdampak fitnah, termasuk juga dia benar-benar menutup segala macam celah, pintu, apapun bentuknya yang akan mengantarkan yang muncul dari diri seorang muslimah itu menyebabkan fitnah. Contohnya, ketika bertanya dan di sana ada kesempatan bertanya secara langsung di dalam intonasi suaranya ataupun juga melalui yang namanya yaitu mungkin dengan pertanyaan yang ditulis, bahasanya pun juga harus tepat. Bahasanya jangan sampai nyerempet-nyerempet. Bahasanya jangan sampai di sana menimbulkan hal-hal yang jadi pertanyaan, baik dibaca langsung oleh seorang narasumber atau mungkin oleh yaitu pendampingnya. Jangan sampai mengarah kepada ighra'ul fitnah, membangkitkan, menumbuhkan, membuka celah fitnah. Seorang muslimah harus benar-benar berjalan di atas panduan wa idza fa'alat dzalika wa tafaqqahat fi diniha aw 'alimat abna' wa banatil muslimin fahiya ala khairin katsir. Dengan ilmu yang mereka dapat, mereka tidak hanya dikembalikan untuk dirinya dan juga anak-anaknya, malah mereka juga yaitu mengajarkan orang lain, mengajarkan anak-anak orang lain dan juga umat pastinya yang nantinya akan kembali manfaatnya lebih besar bagi dia dan juga untuk orang lain. Innal mar'a as-salihah hiya allati tuhawilu an ta'khudha bihaddin wafir min al-'ilmi asy-syar'i. Seorang muslimah ketika dia melangkah menuju ke majelis ilmu dan menjaga yaitu hal-hal apa yang nanti yang dia lakukan menuju ke majelis ilmu, berjalan di atas panduan dan tuntunan. Pada dasarnya seorang muslimah dan khususnya seorang muslimah yang salihah, targetnya hadir di majelis ilmu tidak ada yang lain kecuali dia akan mengambil sebanyak mungkin ilmu yang ada di majelis ilmu. Ilmu yang ada di majelis ilmu bihaddin wafir min al-ilmi syar'i intilaqan min qawlihi ta'ala rabbi wa qur rabbi zidni ilma. Tujuan dia tidak ada yang lain kecuali ingin menambah ilmu syar'i, menambah ilmu lagi, ingin menambah ilmunya dan seterusnya. Karena tidak ada yang kita minta kepada Allah untuk selalu ditambahkan kecuali dua hal. Yang pertama al-iman dan yang kedua al-ilm. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa qur rabbi zidni ilman. Yang lain tidak ada perintahnya mau nambah ini, nambah itu, apalagi nambah yang kadang-kadang juga belum siap cuman karena sekedar ikut-ikutan dan seterusnya, apalagi pastinya juga harus menjadi yaitu introspeksi. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin. Sebuah ayat yang mengajarkan kepada kita agar kita merenung orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu ingin bertambah ilmunya, bertambah dan seterusnya, otomatis tingkatannya di atas dari orang-orang yang tidak berilmu. Karena tidak mungkin orang yang berilmu yaitu satu derajat dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana tingkatan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruya Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima an Abi Darda
radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini dan juga beberapa hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan, yaitu belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, endingnya akan mengantarkan setiap dari kita, baik seorang muslim dan muslimah, endingnya akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma'. Hadis-hadis ini dan juga masih banyak lagi yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar, yang selalu punya semangat ingin menambah ilmunya, ingin bertambah ilmunya dan seterusnya. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurathu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keutamaan menuntut ilmu dan juga kedudukan orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama. Hadis-hadis yang tadi yang kami sebutkan tentang orang-orang yang belajar, melangkah menuju majelis ilmu, menuntut ilmu akan mengantarkan dia ke dalam syurga. Kemudian Nabi SAW juga bersabda bahwasanya di majelis ilmu dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, karena para malaikat itu meletakkan sayapnya di majelis ilmu. Dengan apa? Tujuan apa? Ridwan bima yasna', karena para malaikat ridha dengan apa yang dilakukan oleh para, yaitu orang-orang yang belajar di majelis ilmu. Selain orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar, akan mendapatkan istighfar dari seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi, dari para malaikat sampai yaitu ikan-ikan yang ada di lautan, memintakan ampun bagi mereka-mereka yang belajar, yang menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nas, paling utamanya manusia yang berjalan di atas muka bumi adalah al-muallimun, orang-orang yang belajar dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Ada beberapa toladan, contoh-contoh para ummahat yang mereka adalah orang-orang yang semangat gigih di dalam menuntut ilmu. Di antaranya Ummu Darda radhiyallahu anha taqulu an nafsiha laqad talabtu al-ibada fi kulli shay', laqad talabat al-ibadatu fi kulli shay' fama asabat li nafsi shay'an ashfa min mujalasati al-ulama wa mudhakaratihim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Target utama seorang hamba di dalam belajar menuntut ilmu adalah berharap ridha Allah niatnya. Targetnya adalah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, seseorang ketika menjalankan ibadahnya dan ibadah siapapun, di dalam melakukannya, merealisasikannya, tidak akan sempurna, tidak akan sampai kepada target yang tepat dan benar, kecuali ibadah itu sumbernya datangnya dari ilmu. Wa ma ashfa, tidak akan bisa membuat ibadah seseorang itu benar-benar konkret, komplit, tepat, sempurna, sebelum ibadah itu, yaitu sumbernya datangnya dari ilmu. Karena kalau cuma sekedar ibadah
apalagi cuma sekedar banyak, nggak jamin ibadahnya akan diterima. Tidak jamin ibadahnya akan tepat, apalagi diterima. Sehingga ibadah hanya satu butuhnya. Agar bagaimana ibadah itu bisa utuh, bisa sempurna, bisa benar-benar memenuhi kriteria ibadah yang kategorinya adalah yaitu tauqifiyan. Ketika ibadah tadi itu sumbernya datangnya dari al-ilmu, dan ilmu tidak didapat kecuali dengan belajar, duduk di majelisnya ulama, dan juga yaitu dengan mudzakarah, dengan diskusi dengan para ulama dan seterusnya. Wa hadhihi ummul khair al-hijaziyah tasaddarat khalaqat wa wa'at wa irsyad al-muslimat bi Jami' Umar bin al-As radhiyallahu an fil qarn ar-rabi' al-hijri. Ada seorang muslimah ummul khair namanya al-hijaziyah. Subhanallah, dia itu duduk menjadi peran seorang laki-laki, memberikan nasihat di majlis di masjid Umar bin al-As radhiyallahu anhu. Jadi narasumbernya seorang muslimah, seorang ibu-ibu. Pastinya beliau ketika menjadi narasumber gak mungkin kosong, karena faqidu syai' la yu'ti. Tidak mungkin orang yang gak punya lalu ngomong begitu aja, tidak mungkin. Pastinya beliau memposisikan dirinya seorang da'iyah, seorang wa'idhah, seorang mursyidah, karena dirinya sudah ada bekal ilmu, karena belajar, karena menuntut ilmu dan seterusnya. Wa hadhihi Fatimah ibn Samarqandi kanat 'alima bil fiqh wal hadith, akhadat al ilma an jumlat min al fuqaha wa akhadha anha kathirun. Ada seorang muslimah Fatimah binti As-Samarqandi, Samarqand. Subhanallah, nampaknya bukan orang Arab, walaupun namanya Arab, tapi bukan orang Arab, karena Samarqand adalah orang di Samarqand, negara negerinya, kotanya Imam Al-Bukhari, kotanya Al-Imam Al-Bukhari, daerah Asia Tengah, Asia Selatan. Subhanallah, yang sekarang ada di bawah atau dulunya di bawah negara bagian Rusia. Tapi beliau Fatimah ini alimah bil fiqh. Subhanallah, dia mumpuni di dalam ilmu fiqh al-hadis. Akhadat al-ilma an jumlatin min al-fuqaha. Beliau bisa menjadi seorang alimah di dalam fikih dan hadis. Otomatis belajar, dan belajarnya dari para laki-laki. Subhanallah, sumber utamanya dari para ulama. Tetapi dengan ilmu yang beliau dapat dan juga dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, belajar juga dengan beliau, yaitu para ulama laki-laki yang keluar dari majelis beliau. Subhanallah, gurunya perempuan. Subhanallah, wa akhadha anha kathir wa kana laha halaqa litadris wa allafat muallafat adida fil fiqh wal hadith. Salah satunya salah seorang ulama di dalam ilmu hadis, wanita yang ada sekarang, yang juga beliau termasuk cukup populer, dan ini sudah lama sebenarnya ketika kami dulu masih belajar. Namanya Bintu Syati'. Subhanallah, namanya Bintu Syati', salah seorang Maghribiyah, salah seorang muslimah Maghribiyah yang dia juga ahli hadis. Subhanallah, seorang muslimah, seorang muslimah. Ada buku beliau yang terkenal, di dalam ilmu hadis. Lupa kami nama bukunya, kami punya bukunya. Pengarangnya namanya Bintu Syati'. Bintu seorang muslimah, anaknya pantai. Masya Allah, berarti negerinya berada di negeri yang tidak jauh dari pantai. Wa hadhihi zawjatul Hafidz Al-Haythami kanat tusa'id zawjaha fi muraja'at kutubil hadits. Ada salah seorang muslimah juga, istrinya seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Haythami.
Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Hafidh Asy-Syafi'i. Beliau selalu membantu suaminya ketika murajaah. Kenal sama buku-buku, kitab-kitab suaminya yang mau dibaca, yang mau disampaikan, atau yang nanti akan dibawa di majelis ilmu, dan juga sering diskusi dengan istrinya. Langka wanita yang seperti ini, termasuk wanita langka. Kira-kira ada nggak zaman sekarang? Ada, tapi mungkin bisa dihitung. Bisa dihitung. وهذه أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية كانت تصعد المنبر وتعيد النساء وانتفع بتربيتها وتخرج عليها خلق كثير وكانت عالمة موفورة العلم في الفقه والأصول. ما شاء الله. Ada Ummu Zainab. Ummu Zainab, dia juga seorang alim, bahkan dia berdiri di mimbar, menyampaikan nasihat kepada para ummahat pada halayak ramai, dan juga yaitu beliau termasuk ulama yang dicatat ulama mumpuni di dalam bidang fiqih dan juga al-usul. Yata'ajjab al-mar'u عجبا شديدا ومخيفا في نفس الوقت عندما يرى بنات المدارس والجامعات ومدى إقبالهن على العلم الدنيوي والحرص عليه. Ada sebuah fenomena yang mungkin sangat menakjubkan, tapi di sisi lain bukan menakjubkan sesuatu yang dahsyat, tetapi menyedihkan. Ketika seorang muslimah kecenderungan semangatnya di dalam belajar adalah bukan ilmu agama. Ini fenomena, fakta, bahkan menjadi sebuah fakta realita yang ada. Subhanallah, seorang muslimah semangat belajarnya yaitu belajar ilmu dunia, ilmu dunia. Ada pembagian kategori, leveling, mustawayat atau aksam. Para muslimat semangatnya di dalam menuntut ilmu ada tingkatannya, ada kelas-kelasnya, ada perbedaannya satu dengan yang lainnya. Tingkat yang pertama, al-qismul awwal, yatlubuhu bijiddin wa ikhlas wa ijtihad. Ada dari kelompok muslimah di dalam belajar, mereka itu masuk di tingkat yang pertama nih. Mereka semangat di dalam belajarnya dan juga tujuannya benar-benar ikhlas, dan semangatnya benar-benar all out. Subhanallah. Karena tidak mungkin seorang muslimah itu tidak membekali dirinya dengan ilmu, tidak mungkin. Dan tidak cukup bagi seorang muslimah hanya mengenal yaitu tentang wudu, sholat, bersuci dan seterusnya. Karena seorang muslimah adalah bisa menjadi sebuah madrasah yang otomatis butuh dengan bekal-bekal ilmu yang luas, bahkan ilmu-ilmunya juga harus up to date, ilmu-ilmunya harus berkembang, dan ilmu-ilmunya harus disesuaikan dengan zaman, harus relevan. Karena seorang muslimah tidak bisa dihindari untuk selalu membekali dirinya yaitu dengan ilmu, apalagi ilmu syar'i, di atas dari semua ilmu. Sehingga golongan yang pertama, kelompok yang pertama, seorang muslimah di dalam kelas-kelasnya, tingkatannya yang paling tinggi adalah mereka yang semangat di dalam belajar dan belajarnya ikhlas untuk berharap ridha Allah. Yang kedua, qismun ahmalahu bil kulliyah wa arada anhu tamaman, nas'alullah salamah. Tingkatan yang berikutnya atau golongan kelompok yang lain yaitu mereka yang benar-benar meninggalkan belajar. Subhanallah.
Enggak tahu sama sekali, bodoh tentang ilmu, termasuk juga ilmu agama. Ya Allah, nas'alullah as-salamah. Kemudian yang ketiga, qismun ya'khudhu minhu taratan wa ya'ridu anhu taratan ukhra. Ini mungkin yang lebih banyak dari tingkatan yang pertama tadi, orang-orang yang semangat. Yang ketiga adalah dia kadang-kadang semangat, kadang-kadang ninggalkan yang namanya belajar, angin-anginan, angot-angotan. Subhanallah, di dalam belajar. Lida fa inni usin nisa bi dirasat hadhil wasail jayyidan. Lida kana min al-jadiri bidzikri huna dzikru ahammil wasail al-mu'ina wal muhammisa li talabil ilm. Apa sih solusinya? Bagaimana jalan keluarnya agar setiap muslimah khususnya, yaitu tumbuh semangatnya di dalam belajar, tumbuh semangatnya di dalam hadir majelis ilmu dengan niat yang lurus, tumbuh semangatnya di dalam untuk selalu menambahkan ilmu, menambah ilmunya, kemudian mengajarkannya, mempraktekannya. Apa kiat-kiatnya? Apa treatmentnya agar seorang muslimah benar-benar dia itu memahami tentang esensi kebutuhannya terhadap ilmu? Yang pertama, ma'rifatu fadlil ilm. Yang pertama, ketahuilah tentang keutamaan ilmu. Al-ilmu nurun, al-ilmu nurun wal jahlu dhalam. Ilmu itu adalah bagaikan cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadikanlah orang-orang yang berilmu jangan cuma sekedar berpakaian, pakaiannya orang ahli ilmu, sama dengan sapi yang dinamakan dengan sapi al-thawrul mu'ammam. Al-thawr al-mu'ammam. Subhanallah, seekor sapi kalau dipakein peci kemudian dikasih tas, gimana kira-kira? Subhanallah. Kira-kira bisa termasuk orang dikategorikan orang yang berilmu? Gak bisa. Gak mungkin. Dengan cuma sekedar penampilannya seperti talibul ilm, seperti orang yang hadir ke majelis ilmu, hadir kajian, penampilan bajunya, Masya Allah. Tapi ternyata isinya tong kosong nyari bunyinya. Kayak seperti kodok dalam tempurung. Bukan penampilan, bukan pakaian, bukan komunitas yang dicari, tetapi seseorang memahami tentang bagaimana esensi ilmu yang mendorong dia bisa untuk belajar menuntut ilmu. Ini kiat yang pertama. Hal-hal yang lainnya yang sifatnya adalah pendukung ataupun mungkin cuman sekedar dasar-dasar yang tidak punya potensi besar, tinggalkan dulu. Tapi yang pertama, renungkan, pelajari, pahami, baca tentang keutamaan ilmu. Ma'rifat syaraful ilm. Yang kedua, ma'rifat syaraful ulama. Subhanallah. Yang kedua, yaitu mengetahui tentang esensi kedudukan orang-orang yang berilmu. Qala ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ayat yang tadi dalam surat Az-Zumar. Pasti beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua tadi yaitu kedudukan orang-orang yang berilmu. Dia bisa merenungkan bagaimana orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan. Fahumul ladina aujaballahu ar-ruju' ilaihim fil masail wan nawazil wal hawadith. Sebagaimana perintah Allah. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim
Ketika kita butuh sesuatu, mencari solusi, mencari tentang sumbernya, kita datang kemana? Datang ke kuburan, datang ke patung, atau datang kepada yang tadi yang namanya orang-orang yang cuma sekedar pakaiannya doang, gitu kan? Tapi dia bukan orang-orang yang punya dan memiliki ilmu. Allah perintahkan fas'alu ahlan dzikr in kuntum la ta'lamun. Datanglah, carilah, mintalah, yaitu solusi, jawaban di dalam pertanyaan-pertanyaanmu kepada ahlul dzikir. Siapa mereka? Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, menjadi rujukan, menjadi narasumber. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Di dalam ayat yang lain surat Al-Imran Allah Ta'ala berfirman, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Subhanallah. Jadilah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Rabbani, bukan Ramadhani, bukan Sya'bani, bukan Rajabi dan seterusnya. Rabbaniyin, orang-orang yang selalu berjalan di atas keridhaan Allah, orang-orang yang selalu yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan tanpa melihat waktu, tempat, masa, musim dan seterusnya. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena mereka adalah orang-orang yang punya ilmu, orang yang tepat dan benar di dalam memposisikan dirinya kapan dan bagaimana harus beribadah. Pastinya mereka adalah orang-orang yang berilmu, sehingga mereka adalah yaitu tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dan mereka adalah orang-orang yang menyampaikan, yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga, ma'rifat fadlil ilmi wa talabul ilm. Keutamaan yaitu ilmu dan juga di dalam menuntut ilmu. Salah satunya tadi hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjalan melangkah keluar dari tempatnya menuju ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala bukakan berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan mengantarkan dia menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ma'rifatu fadl talabul ilmi wa ma'rifat ajru talabihi. Subhanallah. Mengetahui atau memahami tentang nilai orang-orang yang menuntut ilmu, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengantarkan dia ke dalam syurga. Kemudian yang kelima, ma'rifat hukum talabil ilm, mengetahui tentang dasar hukumnya orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu adalah fardu ain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Mengetahui tentang hukum, dasar hukum di dalam menuntut ilmu, yaitu hukumnya adalah fardu ain, adalah fardu ain. Yang keenam, ma'rifatul manzilah allati yada'u fiha al-ilm was-sahibah. Mengetahui tentang kedudukan orang-orang yang berilmu dan juga yaitu tadi orang-orang yang memiliki ilmu. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya sangat tinggi. Ini beberapa kiat-kiat motivasi yang akan menumbuhkan semangat bagi seseorang untuk selalu belajar, menuntut ilmu, ingin menambahkan ilmu, ingin menambah ilmunya dan seterusnya. Atafakkur fi mautil ulama, merenung bagaimana para ulama setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ilmunya selalu dikenang, peninggalan-peninggalannya dari ilmu-ilmunya, subhanallah, dikenang oleh umat. Subhanallah, ilmu yang dia dapat dari ulama tersebut, dia benar-benar
bisa manfaatkan. Ma'rifatul hajah ilal ulama, juga bagaimana esensi pentingnya seseorang itu selalu butuh dengan orang-orang yang berilmu, selalu butuh dengan orang yang berilmu. Bertanya tentang urusan agama khususnya, atau bertanya tentang urusan-urusan yang dia butuhkan di dalam kehidupan dia, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat dan seterusnya, pasti akan mencari ulama. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan seorang ulama, dan dari sisi ini seseorang termotivasi untuk selalu belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Wa an ta'lamal muslima anna fadlal ilm ahsan min fadlil ibadah wa ahabbu ila Allah. Bagi seorang muslimah, yaitu keutamaan menuntut ilmu itu lebih bagus, lebih baik di dalam keutamaannya, yaitu beribadah. Bahkan lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqarana bainal umur ad-dini ad-dunyawiyah wal ilmi syar'i. Seseorang yang tahu tentang esensi pentingnya ilmu, kedudukan ilmu, nilainya ilmu agama, dia itu akan bisa membandingkan bagaimana besarnya nilainya ilmu agama dengan ilmu yang lain. Sehingga dengan perbandingan ini akan memotivasi seseorang untuk dia selalu belajar, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Orang yang punya ilmu itu akan dijaga oleh ilmunya. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuk. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Karena orang-orang yang belajar ilmu dunia, ujung-ujungnya cari dunia. Tapi ketika seseorang yang belajar ilmu syar'i, endingnya, ujungnya adalah akhirat. Subhanallah. Sehingga kedudukan, atau kalau dibandingkan dua ilmu ini, ilmu agama atau ilmu dunia, yang akhirnya dia akan mendapatkan dunia, itu dunia dijagain sama dia. Subhanallah, selalu dijagain. Mau kemana aja, mau di mana saja dan seterusnya dijaga. Tapi kalau ilmu agama yang dia cari, subhanallah, itu yang akan menjaga dia, melindungi dia, membimbing dia, mengantarkan dia dan seterusnya, sampai pada akhirnya akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi sebenarnya motivasi-motivasi yang lain yang mendorong kita, menumbuhkan semangat kita, yaitu di dalam menuntut ilmu, di dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, tentang esensi ilmu, kedudukan ilmu, dan ini juga menjadi sebuah renungan buat diri kami dan juga buat kita semua. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap Bani Adam pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun yang dimilikinya semuanya akan sirna, semuanya akan sirna dan akan terputus, kecuali tiga hal. Salah satunya ilmun yuntafa'u bih, atau al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang sudah dia wariskan kepada orang lain, dari mulai keluarganya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga buat umat. Ilmu itulah yang nantinya akan terus hidup walaupun yang menyampaikannya sudah meninggal. Ilmu itu yang terus akan mengirimkan pahala bagi orangnya yang sudah meninggal walaupun dia tidak bisa beribadah,
walaupun dia sudah tidak bisa beribadah lagi. Sehingga salah satu peninggalan warisan yang konsisten dan juga yaitu akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang adalah ilmu. Setiap dari kita bisa berbuat, kita bisa mengambil andil di dalam hadis ini, dan setiap dari kita bisa menjadi orang-orang yang juga nantinya akan mewariskan ilmu. Tidak harus belajar ke luar negeri, tidak harus keluaran dari pesantren, tidak harus ilmunya banyak, tidak harus dan seterusnya. Karena setiap ilmu yang didapat dari majelis ilmu atau mungkin dari media yang dia dapat, yang dia dengar, kemudian dia manfaatkan buat dirinya dan dia bagi buat orang lain, itu akan menjadi amal jariah bagi dia yang nantinya akan terus menerus mengalir pahalanya sampai kepadanya walaupun dia sudah berada di alam lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu semangat di dalam menuntut ilmu, yang selalu diberikan hidayah, taufik, kemudahan di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, yaitu di dalam menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, dan juga khususnya yaitu kita nantinya bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu yang kita dapat sebelum buat orang lain, yaitu buat diri kita, buat anak-anak kita, dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dilindungi, diselamatkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nasallallahu assalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka min ilmin la, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yaitu agar kita selalu minta ilmu yang bermanfaat, dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan juga dari doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan kali ini, dan mungkin ada beberapa menit untuk pertanyaan. Silakan. Semuanya nih. Kayaknya emang nggak niat jawab. Main dialihkan gitu ya. Masya Allah. Ini murid paling setia ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, yang baru dulu. Baik, bismillah. Ada beberapa pertanyaan. Orang yang rajin beribadah wajahnya akan bercahaya. Wallahu a'lam. Dijelaskan di dalam salah satu riwayat tentang dampak impact orang-orang yang beribadah, khususnya yang bangun malam, akan memberikan impact dampak terhadap wajahnya, yaitu wajahnya akan menjadi cerah, terang, bercahaya. Tetapi tidak semua orang bisa melihatnya.
Karena yang dimaksud bercahaya di sini bukan berarti harus sama seperti cahaya lampu atau sama dengan cahayanya muka yang pakai obat. Beda. Pastinya berbeda. Karena yang dimaksud dengan bercahaya adalah dari sudut pandang agama, dan juga bercahayanya mungkin di dunia tidak jelas nampak, tapi nanti ketika menjelang kematiannya sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ana cari lestarian. Sedangkan suami baik, naam. Bagi seorang muslimah, ketaatan yang pertama dan yang utama setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah kepada suaminya, kepada suaminya. Ketika suaminya yaitu mengajarkan dan menginginkan seorang istrinya menggunakan cadar, hendaknya bagi seorang istri untuk bisa yaitu mengikuti apa yang menjadi harapan dan juga perintah dari seorang suami. Karena ketaatan kepada suami ketika di jalan ketaatan kepada Allah, di sana akan membawa kebaikan bagi seorang istri dan juga bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Pertanyaan yang pertama, hadiah dari orang kafir. Hadiah dari orang kafir. Pada dasarnya hadiah hukumnya halal. Al-aslu hadiah halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beberapa kali mendapatkan hadiah dari orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, baik itu makanan dan juga yang lainnya. Tapi di sini kaitannya dengan ibadah. Kaitannya dengan ibadah. Selama sumbernya tadi itu datangnya dari orang kafir untuk beli kurban, dan itu adalah sifatnya hadiah baginya, Allahu a'lam, yang pernah kami ketahui dibolehkan. Untuk nanti kurangnya ditambah, kekurangan untuk beli kurbannya ditambah dengan uang yang dari dia. Allahu a'lam. Karena masuk kategori hadiah, termasuk kategori hadiah. Allahu a'lam. Amalan apa yang kita bisa lakukan agar Allah cinta kepada kita? Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Surat Al-Imran ayat 31. Dan juga di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana agar seseorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Izhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Izhad fima 'indallah yuhibbakallah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita bisa memposisikan tidak berharap dari yang namanya manusia, dan kita merasakan cukup bersyukur dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi salah satu peluang untuk akan mendatangkan yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang utama dan yang paling utama adalah ketundukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya sebagai bukti kecintaan kepadanya, dan di sanalah yang akan mendatangkan nanti cinta ilahi. Wallahu a'lam. Hukumnya Ustaz apabila bagi laki-laki yang tidak sholat berjamaah ke masjid, laki-laki solihah, dikarenakan imamnya di dalam membaca surat selalu salah, terutama Al-Fatihahnya. Syukran. Saya pernah juga kajian dengar hukumnya batal dan harus mengulang. Ketika masjid yang menjadi tempat kita sholat, masjidnya atau imamnya tidak memenuhi kriteria, bukan berarti dia harus sholat di rumah. Tetap kewajibannya bagi seorang laki-laki untuk sholat di masjid.
untuk melangkah sedikit cari masjid yang lain yang aman tadi. Masjidnya aman dari hal-hal yang nantinya akan mengurangi kesempurnaan syarat-syarat masjid. Yang kedua yaitu imamnya juga harus selektif. Di dalam bacaan-bacaannya adalah imam yang bisa memenuhi syarat Al-Fatihahnya dan juga surat-suratnya. Apalagi ketika bisa mendapatkan masjid yang tentunya sesuai dengan apa yang sepaham dengan kita. Apa dan surat apa untuk anak saya yang sudah 5 bulan belum tegur sapa dengan ibunya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya saya ingin dalam Allahu Akbar, nasallallahu salama, ketika seorang anak sudah menghajar ibunya, menghajar dalam artian meninggalkan ibunya, tidak peduli, cuek terhadap ibunya, bahkan sampai tidak tegur sapa dengan ibunya, itu adalah bentuk durhaka yang juga cukup besar, kedurhakaan yang cukup besar. Subhanallah, nasallallahu salama. Segeralah bagi seorang anak untuk taubat, istighfar taubat, minta ampun kepada Allah dan juga minta ampun kepada ibunya, untuk dia segera mendatanginya dan juga meminta maafnya sebelum teguran yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam salah satu riwayat, semua dosa Allah taala bisa saja tunda sanksinya, kecuali seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Di dalam riwayat disebutkan, bisa Allah percepat ancamannya, dosanya di dunia, sebelum nanti di akhirat dia akan lebih besar lagi mendapatkan, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak yang bersangkutan dibukakan hatinya, diberikan hidayah, segera dia yaitu tegur sapa terhadap ibunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu membukakan hati ibunya untuk memberikan maaf kepada anaknya. Belum sempurna iman seseorang ketika belum mengorbankan apa yang kita cintai. Tadi sudah dijawab Pak. Udah dijawab. Intinya yaitu kembali kepada apa yang kita miliki, dan yang paling utama yang kita miliki adalah yang kita cintai. Gimana caranya untuk melawan? Ketika sudah sholat 5 waktu, sudah mengaji Al-Quran, ikut kajian, tapi kita masih yaitu berbuat dosa. Siapapun dari seorang hamba Allah Ta'ala tidak akan sepi, kosong dari tantangan, rintangan, godaan yang namanya syaitan untuk berbuat dosa. Sehingga setiap waktu, di mana saja, kapan saja, kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan godaan syaitan, baik yang langsung ataupun tidak langsung, yang kecil dan yang besar. Dan kita juga mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari segenap penanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik. Baik, ini pertanyaan yang terakhir tentang mahram tadi. Wallahu a'lam. Selama perjalanannya dan juga di tempat atau di transportasi yang dia gunakan adalah tempat yang aman, dan juga di dalam perjalanan tersebut sebenarnya dia berniat, yaitu niat dengan mahramnya, hanya mungkin karena beda kendaraan transportasi. Sebenarnya masalahnya adalah masalah bukan kendaraan dan transportasinya yang menjadi penekanan bagi seorang muslimah di dalam safar adalah temannya. Itu yang menjadi inti pokoknya. Siapa yang menemani dia dalam perjalanannya? Kecuali perjalanan haji dan umroh yang memiliki yaitu pendapat sendiri para ulama. Tapi selain perjalanan haji dan umroh, para ulama yaitu lebih menekankan ar-rafiq qabla at-tariq. Ar-rafiq qabla at-tariq.
Teman yang akan nantinya bersanding bersama dia di transportasi tadi, itu yang harus menjadi prioritas adalah mahramnya. Yang diprioritaskan adalah mahramnya, bukan transportasinya dan juga bukan tujuannya, bukan tujuannya. Sebagaimana peribahasa tadi mengatakan, ar-rafiqu qabla at-tariq. Teman sebelum kita melakukan perjalanan. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.